Seruan langit, dari penghambaan hingga amanah di bumi. Ayat 21-22, seruan tauhid dan pengakuan atas nikmatnya. Ya ayyuhan nasu, a'budu rabbakum alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha, was-samaa'a bina'an, wa anzala minas samaa'i ma'an, fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada, wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, serta menurunkan air dari langit, lalu dengan itu menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Tafsiran dan pandangan ulama. Imam Syafi'i menekankan bahwa ayat ini merupakan panggilan tauhid yang bersifat universal, seruan kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, bukan hanya kepada orang beriman. Ini menegaskan bahwa tauhid adalah dasar utama dalam agama. Gus Baha menjelaskan bahwa tauhid bukan sekadar keyakinan lisan, tetapi pengakuan mendalam yang lahir dari kesadaran akan penciptaan. Kalau kita sadar kita diciptakan, bagaimana bisa kita sombong, ucap beliau. Ustadz Adi Hidayat dalam salah satu kajiannya menjelaskan, urutan ayat ini menyampaikan logika spiritual. Allah menciptakan, Allah memelihara, maka sembahlah Allah. Tauhid dilandasi oleh pengenalan akan sifat rububiyahnya. Ustadz Dasat Latif menekan bahwa ayat ini mengajarkan pentingnya rasa syukur. Kita menikmati bumi, udara, air, buah, tapi lupa bersyukur. Padahal semua itu ayat-ayat Allah, jelas beliau. Ayat 23, 24, tantangan ilmiah Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, fa'atu bisuratin min mithlihi. Dan jika kamu meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisalnya. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Pandangan ulama. Imam Malik melihat tantangan ini sebagai bukti otentik bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan rekaan manusia. Tidak ada manusia mampu menyamai keindahan, makna, dan kedalaman Al-Quran. Ustadz Abdul Somad menekan bahwa ini bukan hanya tantangan sastra, tapi tantangan iman. Orang yang mengaku ragu tapi tak pernah mencoba menjawab tantangan ini, sesungguhnya tidak jujur dalam keraguannya. Gus Baha mengatakan, Al-Quran ini bukan cuma bisa ditandingi, tapi juga tidak bisa ditolak oleh nurani yang jujur. Ayat 25, janji surga yang menyejukkan. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih bahwa bagi mereka disediakan surga. Pendapat ulama, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa janji surga ini mengandung keadilan dan kasih sayang Allah. Siapa yang beriman dan beramal salih, ia pasti akan diberi balasan terbaik. Ustadz Dasat Latif menambahkan, kalau Allah sudah kasih kabar gembira, maka tugas kita adalah pantas untuk menerimanya. Ayat 26-27, simbolisme dan respons orang kafir. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Ayat ini menjawab ejekan kaum kafir terhadap permisalan kecil dalam Al-Quran. Gus Baha menjelaskan bahwa Allah sedang mengajarkan bahwa kebenaran tidak bergantung pada besar kecilnya objek, tetapi pada maknanya. Bahkan nyamuk bisa menjadi pengantar makna besar tentang kehidupan. Imam Abu Hanifah memandang bahwa perumpamaan dalam Al-Quran adalah bukti kebijaksanaan dan keluasan ilmu Allah. Ayat 28-29, kekuasaan Allah atas kehidupan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum. Bagaimana kamu bisa kafir kepada Allah, padahal kamu dahulu mati, lalu Allah menghidupkanmu. Khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Ayat ini menegaskan silsilah hidup dan mati. Kita pernah mati, tidak ada, lalu hidup, nanti mati lagi, lalu dibangkitkan kembali.
Ustadz Adi Hidayat menyebut urutan ini sebagai skema kehidupan yang harus selalu diingat untuk menjaga kesadaran akan akhirat. Ayat 30, amanah kepada manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifat. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Ayat ini adalah deklarasi peran manusia sebagai khalifah, pemimpin, penjaga, dan pengelola bumi. Imam Syafi'i menekankan bahwa khalifah bukan hanya kekuasaan, tetapi tanggung jawab moral dan spiritual. Gus Baha menambahkan, Allah ingin manusia punya pilihan, agar setiap kebaikan yang mereka lakukan adalah karena mereka memilih, bukan karena dipaksa. Ustadz Abdul Somad mengatakan, menjadi khalifah bukan soal jabatan dunia, tapi sejauh mana kita mampu membawa amanah langit dalam hidup sehari-hari. Surat Al-Baqarah ayat 21 hingga 30 adalah pengantar penting tentang tauhid dan pengakuan nikmat, keagungan Al-Quran, janji surga dan ancaman neraka, peran manusia sebagai khalifah. Pertanyaannya, sudahkah kita layak disebut sebagai hamba? Ataukah kita hanya makhluk yang sekadar menumpang hidup di bumi ini tanpa arah dan tanggung jawab?